Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Autodesk Inventor untuk membuat cindera mata. Pertama-tama, buka terlebih dahulu aplikasi Autodesk Inventornya sesuai versi masing-masing. Saya di sini menggunakan versi tahun 2020. Pada menu awal Inventor seperti ini. Lalu kita buka klik new pada menu ribbon, lalu kita pilih standar milimeter, lalu kita klik grid, lalu loading, tunggu beberapa saat. Pada menu awal gambar untuk di Inventor, kita memilih 2D sketch, dan lalu di sini ada pilihan atau sumbu plan-nya sesuai selera masing-masing. Saya di sini menggunakan XY plan. Di sini saya akan membuat cindera mata. Terlebih dahulu saya menggunakan circle untuk membuat lingkaran. Di sini saya menggunakan diameter milimeter, yaitu saya masukkan angkanya 65. Lalu lingkaran yang kedua saya masukkan yaitu 80. Terus lingkaran yang ketiga yaitu saya masukkan 90. Jadi seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat sebuah kotak segi 4 panjang. Saya menggunakan rectangle. Pada titik awal saya memilih titik yaitu diameter 90. Ya. Saya sesuaikan diameternya 90 dan saya masukkan panjangnya yaitu 220 mm. Seperti ini. Lalu saya trim diameter 90 dan 80 atau saya potong. Nah, lalu di sini ada garis tengah, saya hapus, klik kanan lalu klik delete. Lalu di sini saya akan memberikan garis tengah yaitu garis sebelah kiri. Lalu saya membuat garis sembarang agak sedikit menyinggung. Terus saya klik trim pada bagian sudutnya, lalu saya memasukkan dimensi yaitu panjangnya saya buat 6. Lalu yang kedua, dimensi yang kedua saya masukkan, saya buat 4. Lalu pada garis ini saya akan membuat kaca atau menduplikatnya dengan menggunakan mirror. Lalu klik apply di sini. Lalu saya potong pada bagian ini, trim. Lalu saya potong trim ini. Jadi sisa seperti ini. Lalu saya perbanyak dengan menggunakan sirkular. Di sini saya klik sirkularnya, lalu saya pilih positionnya, saya masukkan 90 derajat. Lalu saya masukkan yaitu ada 4 buah gear atau saya 5 gear. Lalu saya klik OK seperti ini. Lalu saya sama seperti bagian yang atas, cuman saya pindah rotasinya. Yaitu sama 90. Cuman saya putar aksisnya ke atas, sama saya masukkan 4. Lalu saya klik OK. Nah, di sini saya trim garis-garis agar untuk memudahkan mengekstrud atau memberi ketebalan. Sudah. Lalu kita finish cut. Lalu saya ekstrud bagiannya dengan ketebalan 8 mili. Lalu saya klik OK. Jadi seperti ini. Untuk menambah teksnya atau menambah kata-kata pada bagian menu depannya ini, kita sama klik bagian permukaannya, lalu kita klik 2D sketch. Lalu pada 2D sketch ini saya pilih teks, lalu klik sembarang pada garis. Lalu saya masukkan kata yaitu huruf kapital ya.
saya blok, saya menggunakan font Toma, lalu saya rubah fontnya menjadi 14 ya. Saya blok lagi, lalu saya klik bold, saya pertebal seperti ini. Lalu untuk menambah kata-kata lagi, saya klik teks lagi, saya pilih huruf kapital yang besar, lalu saya blok, saya masukkan ukuran font 14, lalu saya blok lagi, saya pilih bold, lalu saya klik OK seperti ini. Lalu sudah saya finish cut. Untuk menambah ketebalan atau mengkat atau memotong, di sini saya menggunakan yaitu pada menu ribbon, yaitu emboss ya. Untuk menambah ketebalan dari teks, klik teksnya, kita lihat tanda panah berwarna hijau ini yaitu mengarah ke depan, saya rubah mengarah ke belakang, lalu saya klik untuk memotong, lalu ketebalannya saya buat 2 mili, bisa terserah 1 mili, tapi saya buat 1,5 saja, lalu klik OK. Jadi seperti ini. Untuk memunculkan teks yang di bawahnya, saya klik emboss, lalu saya klik min expander, terus saya klik visibility, akan muncul. Lalu saya emboss juga bagian bawah teksnya sama, lalu saya klik OK. Sudah selesai, lalu saya klik visibility kembali teksnya seperti ini. Jadi ini untuk pembuatan catnya. Lalu saya memberikan materialnya berupa gelas. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pada menu selanjutnya jangan lupa kita simpan ya teman, Ctrl S atau Ctrl S atau bisa Save As. Saya masukkan nama tugas cat cam, lalu saya save. Lalu untuk melanjutkan selanjutnya yaitu saya pilih cam ya. Di sini saya akan mengatur bagian fit to view nya ya. Di sini kita bisa melihat bagian mana saja yang harus kita gunakan untuk pemroses camnya. Terutama saya klik stop dulu. Di sini saya mungkin otomatis mengatur ketebalan bendanya ya, jadi saya tidak akan merubah. Lalu saya klik OK. Dan yang kedua, mungkin di sini saya menggunakan kontur ya. Saya menggunakan sisi kontur untuk penyayatan. Jadi saya klik kontur, terus saya pilih toolnya. Di sini saya tool memilih di tutorial metric yaitu sebesar 4 mm, lalu klik select, dan lalu saya pilih geometrinya. Saya geometrinya pilih yang paling bawah ya. Jadi di sini saya seperti clearnya saya tidak dirubah, passesnya saya tidak dirubah, terus width speednya juga saya tidak dirubah, saya menyesuaikan dengan aplikasinya ya teman-teman. Terus saya klik OK. Mungkin seperti ini kita bisa mensimulasikan. Terus yang kedua, saya akan menggunakan 2D Pocket untuk membolongi atau mengebor bagian tengahnya. Saya menggunakan tool sedikit lebih besar karena lebih cepat. Saya menggunakan diameter 10 mili. Lalu saya klik select, lalu pada geometri saya pilih bagian yang akan saya sasat, yaitu yang bagian tengah ini. Lalu di sini juga seperti height-nya saya tidak rubah, terus passesnya saya tidak rubah, terus linkingnya saya tidak rubah, terus pada bagian fit dan speednya saya juga tidak akan merubahnya. Lalu saya klik OK. Nah, pada bagian ini kita bisa melihatnya simulasi.
Terus pada menu teksnya kita bisa menggunakan 2D Pocket ya. Di sini saya menggunakan tool yang paling kecil, atau saya menggunakan tool dengan diameter 1 mili ya, atau kita bisa menggunakan tool 2 mm. Kita lihat dari penyayatannya, terus klik select. Saya akan memakan salah satu teksnya karena memungkinkan agak sedikit lama ya, jadi saya pilih teksnya saja yang ber-U ini. Lalu mungkin sama, saya tidak akan merubah hitnya, passesnya saya tidak akan merubah, linkingnya juga saya tidak berubah, terus feed dan speednya juga saya tidak akan merubah. Saya klik OK. Nah seperti ini, jadi mungkin kita bisa mensimulasikannya. Mungkin agak terlalu besar teman-teman toolnya, mungkin saya bisa merubahnya dengan mengedit toolnya. Jadi kita pilih toolnya, saya pilih toolnya yaitu 1 mm, lalu saya klik select, lalu saya klik OK. Di sini secara otomatis langsung berubah ya teman. Nah di sini tanda ada alurnya, kita simulasikan saja. Kita bisa melihat simulasinya seperti ini. Mungkin kita bisa melihat stoknya. Seperti ini ya teman-teman. Mungkin kita mode transparan. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.